Ya, kita lanjutkan lagi ya. Kita ke contoh ya, contoh soal. Ya. Contoh soal untuk statistik yang ketiga. Nah ini ya. Kita di sini bahwa terdapat dugaan ya bahwa rata-rata tinggi badan pebasket tidak sama dengan rata-rata tinggi badan perenang ya. Untuk mengetahui atau untuk menguji pernyataan itu diambillah 10 sampel dari populasi pebasket dan 20 sampel dari populasi perenang ya. Dari sampling tersebut diperoleh rata-rata tinggi badan pebasket 168 cm dan 94 cm ya. Sedangkan rata-rata tinggi badan perenang 168 cm dan 92 cm. Ya. Anggaplah masing-masing populasi berdistribusi normal ya, dan simpangan bakunya berbeda ya. Apakah dugaan tersebut dapat didukung? Gunakan tolak nyata 0,1 ya atau 10%. Ya. Nah, coba kalau kita kerjakan soal ini sama-sama ya. Di sini apa nih ditulisnya di H0? Di H0 ini ditulisnya apa? Ayo. Mu A sama dengan mu B, Pak. Ya, siapa yang jawab tadi itu? Fitri, Pak. Fitri, ya betul ya. Yo A sama dengan B, tapi sini ada B-nya saya ganti ya. Pebasket saya berikan simbol B ya. Sudah mengingatnya. Nah, ini sama dengan rata-rata yang renang ya, mu L. Nah, seperti itu. Kemudian satunya apa? Masih siapa tadi Fitri yang jawab ya tadi. Iya, Pak. Ya, coba ini di sini tandanya apa nih? Tidak sama dengan, Pak. Oke, tidak sama dengan. Ya, masih Fitri lagi ya. Ini pertanyaan sampai beruntun. Masih Fitri yang menjawab. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa ya di sini dituliskannya tidak sama dengan ya. Nah, padahal di sini kalau kita lihat ini yang pebasket 168 cm, yang perenang 164. Kenapa tidak begini? Nah, kenapa begitu? Silahkan dijawab, Dari Fitri. pernyataan soalnya, Pak, yang terdapat dugaan bahwa rata-rata tinggi badan pebasket tidak sama dengan rata-rata tinggi badan perenang, Pak. Oke, oke ya. Kan diambilnya dari sini nih. Diambilnya kan dari sini. Masih Fitri lagi ya. Nanti ini masih tuntun nih pertanyaannya. Ya. Nah, ini kuning. Nah, tapi ya, pertanyaan saya adalah kenapa diambilnya dari yang ini, bukan diambil dari yang ini? Ini kan udah jelas-jelas ini 168, ini 164. Ya. Nah, kenapa nggak dari sini disimpulkannya, malah dari sini? Ya, silakan dijawab. Soalnya kalau yang 168 sama 164 itu rata-rata sampling, Pak. Ya, ya. Oke. Itu alasan pertama yang bisa dikemukakan, betul ya. Itu salah satu alasan, ya. Ini kan hasil sampling. Sedangkan ini kan populasi yang dibahas. Betul. Ya, betul betul. Nah, ada satu lagi alasan, ya. Ada satu lagi alasan. Nah, di dalam praktek ya, ini kan sampling ini dilakukannya setelah ada dugaan ini, ya. Setelah ada dugaan itu baru dilakukanlah sampling, ya. Sehingga semula kita nggak tahu apa berapa hasil sampling, kita nggak tahu, ya. Eh, karena pada saat hipotesis dibuat, ya, itu hasil sampling ini belum ada, ya. Itu. Jadi kita lihatnya dari dua sisi ya, dari sisi praktek pelaksanaan. Nah, tapi yang Fitri tadi betul ya bahwa ini yang 168 dan 164 ini hasil sampling, sedangkan yang dibahas adalah populasi di sini ya. Oke, Fitri ya, ini Fitri agak banyak ya skornya. Ya, Fitri. Nih. Dia mendapat skor 4.
Oh, bukan, salah. 44 ya. Fitri mendapat skor 4. Oke. Lanjut lagi. Ya. Nah, kemudian ini harus kita ubah dulu bentuknya sehingga salah satu ruas bernilai 0. Ya. Nah, ini dengan 0. Itu. Ya. Nah, kemudian untuk yang satu, ini tidak sama dengan. Itu. Ya. Oke, ini langkah 1 selesai. Langkah 2. Langkah 3 apa? Ya. Syaratnya Alfa. satu. Ya. Alfa berapa? 1. Ya. Diketahui ini. Ya. Nah, langkah 4 apa? Memilih statistik uji. Ya, dan daerah kritis. Itu langkah 4. Ya. Nah, sekarang kita gunakan statistik uji yang ketiga ini. Ya, mengapa demikian? Coba kita lihat. Ya. Kita lihat teorinya. Nah ini ya. Ini statistik T yang ketiga. Ya. Katanya populasi asal masing-masing sampel itu harus normal. Populasi asalnya harus normal. Ya. Nah, di soal ini kan diketahui normal tadi. Ya. Ini kan diketahui normal nih. Nah, ini. Nah, ya. Diketahui normal. Ya. Dan simpangan bakunya berbeda. Ya. Maksudnya ada simpangan baku populasi. Ya. Maksudnya simpangan baku populasi. Karena ini kalimat yang saya warnai ungu ini kan berbicara mengenai populasi. Ya. Populasi harus normal dan simpangan bakunya harus berbeda. Ya. Nah, di sini di syarat berikutnya, ya, simpangan baku atau variansi kedua populasi tidak diketahui, namun tidak sama nilainya. Nah, ini, tidak sama nilainya. Gitu. Ya. Jika kita gunakan statistik T. Ya. Kita gunakan statistik T. Nah, yaitu yang ini. Ya. Nah, ini dari yang warnanya ungu tadi disimpulkannya. Nih, ya. Nah, daerah kritisnya apa? Nah, di sini kan digunakan tanda tidak sama dengan. Ya, berarti nanti ada dua daerah kritis, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Ya, T lebih kecil dari min T alfa per 2 dengan TF tertentu. Ya. Satu lagi adalah T lebih besar. Ya. Dari T alfa per 2 dengan DF tertentu. Ya, ini ada DF. Ya. Degree of freedom. Kita ingat kalau kita ingin menggunakan tabel T, ya, kita perlu informasi mengenai DF, ya, degree of freedom. Nah, DF-nya itu rumit, rumusnya seperti ini. Ya. Ya, coba kita hitung DF-nya. Ya. Oh, sebentar, sebelum ke DF, alfa per 2 dulu ya, alfa per 2. Alfa per 2-nya 0,1 per 2. 0,05. Ya. Nah, DF-nya, nah ini agak rumit menghitungnya. Ya. Hitung DF-nya. Nah, ini ada bentuk pembagian. Ini ada bentuk kuadrat. Nih. Di sini ada bentuk pembagian lagi. Ya. Nah, di sini S1 kuadrat ya.
Ini adalah variansi dari pebasket. Ya. Variansi dari pebasket itu adalah 4 pangkat 2. Ya, 4 pangkat 2. Ini di sini 4 pangkat 2. 4 pangkat 2. Dibagi ukuran sampel pebasket. Ya. Berapa? 10. Ya, dari pebasket yang 10. Ini. Ditambah bentuk pembagian lagi. Berikutnya adalah variansi perenang. Ya, variansi perenang itu adalah 2 pangkat 2. Ya. Ini 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Dibagi ukuran sampel perenang. Ya, berapa? 20. 20 sampel perenang. Dibagi. Ini ada bentuk pembagian lagi. Ya. Nah, ini ada pemakatan 2. Nah, berikutnya adalah nah ini bisa kita salin. Ini sama aja nih ya, S1 kuadrat per N1, ini S1 kuadrat per N1, nih kita salin aja nih. Nah, ini kita salin ini. Ini. Pada 10 min 1 ya. Ukuran sampelnya kan 10 untuk yang pebasket. Ya. Tambah ada bentuk pembagian, ada bentuk kuadrat. Nah, kalau dilihat dari rumusnya ini sama nih, S2 kuadrat per N2, ini pun S2 kuadrat per N2. Jadi kita bisa copy paste nih. Dibagi 20 min 1. Ya, ukuran sampel perenang kan 20 tadi. Ya. Nah, sama dengan, nah ini masih ada bentuk kuadrat di sini. Nah, 4,2, 16. 16 dibagi 10, ya, 1,6. Ditambah 2 pangkat 2 dibagi 20, ya. 4 20, 1/5, ya, 0,2. 1/5, ya, 0,2. Nih, ya. Berikutnya adalah ada pembagian. Ya. Nah, ini 4 pangkat 2, 16. 16 dibagi 10, 1,6. 1,6 pangkat 2, ya. 1,6 pangkat 2 dibagi 10 min 1, 9. Ya. Ditambah ini ada pangkat 2 lagi. 2 pangkat 2, 4. 4 dibagi 20, ya, 1/5, 0,2. Dibagi 20 min 1, 19. Nah, ini kita hitung berapa kira-kira. Kita bisa gunakan Excel ya untuk bantu perhitungan ini. Ya, kalau kita pakai Excel, itu adalah 1,8 pangkat 2, 0,8 pangkat 2 dibagi 1,6 pangkat 2 dibagi 9 ditambah 0,2 pangkat 2 dibagi 19. Nah, diperoleh 11 lebih. Nah, ya, ini 11 lebih. Ini Microsoft Word-nya masih muncul nggak di kalian? Masih, Pak. Masih, oke ya. Nah, untuk DF ini dibuatkan ke bawah ya, selalu dibuatkan ke bawah untuk yang DF perhitungan ini. Jadi DF-nya ini kita buat menjadi 11. Nah, sehingga di sini garis adalah ya, T kurang dari min T 0,05.
0,05 kan alfa 2-nya 0,05 kan, df-nya 11. Gitu kan? Nah, ini 0,05 11 juga sama. Nah, lalu kemudian kita lihat tabel ya untuk mengetahui berapa ini 0,05 11 itu berapa. Kita lihat tabel ya. 0,05 11. Ya, kita buka tabel yang minggu lalu. Tabel. Nah, ini ya. Nah, ini 0,05. Nah, 11 ini sebelah mana? Nah, ini. Ya. Ini. Sebelah atasnya 0,05, sebelah kirinya 11 ya. Di 1,796 ya, 1,796. 1,796. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Itu angka 4 kan? Nah, angka 5. Ya. Hasil samplingnya bagaimana? Nah, ini kita gunakan rumus ini. Ya. Nah, berapa rata-rata pebasket? Ini X bar B. Pebasket tadi 168 tentang 164. Ya. Nah, ini berapa tadi? 168. Ini 164 itu deh. Itu kan? Nah, kemudian apalagi simpan baku sampel ya. Simpan baku sampel pebasket 4, perenang 2. Pebasket 4. Pebasket 4. Perenang 2. Ya. Nah, ukuran sampel pebasket berapa? 10 ya, perenang 20. Ini 10. Ini 20. Dengan 168 min 164, 4 bagi akar 4 pangkat 2, 16 dibagi 10, 1,6. Kemudian 2 pangkat 2, 4 dibagi 20, ya, 1/5, 0,2. Jadi ini adalah 4 dibagi akar 1,8. Ya. Nah, 4 dibagi akar 1,8. 4 dibagi akar 1,8 adalah 2,981. Ya. Nah, ini kalau kita lihat, ya, itu adalah lebih besar dari 1,796. Ya, ini adalah darah kritis atau darah penolakan. Ya, ini sudah lebih besar dari 1,796. Ya. Nah, sehingga kesimpulannya adalah kita tolak, terima, tolak. Ya. Apakah ujiannya signifikan? Signifikan, ya, karena kita menolak H0. Ya. Jadi rata-rata tinggi pebasket secara signifikan, ya, tidak sama dengan rata-rata tinggi renang. Ya. Ya. Ketika H0 ditolak,
maka H1 diterima. Ya. Nah, apakah dugaan tersebut dapat didukung? Dugaan tersebut dapat didukung. Ya, jadi hasil sampling mendukung penolakan H0 ini. Ya. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Baik, kalau ada pertanyaan, saya bertanya begini. Ya. Apakah di dalam menyimpulkan ini, kita mungkin salah atau tidak? Mungkin, Bang. Mungkin. Berapa peluangnya? 10%, Berapa peluang Bang. kita salah di dalam menyimpulkan ini? 10%. 10%. Betul. Ya. Tadi yang jawab siapa? Hadiah ya? Iya, Bang. Hadiah Enggal. Oke. Ya. Hadiah Enggal dapat skor 2. Ya. Jadi pengambilan kesimpulan secara statistik ya menggunakan hasil sampling itu selalu mengandung kemungkinan salah. Ya. Selalu mengandung kemungkinan salah. Karena dilakukannya dengan cara sampling. Ya. Nah, tapi kita mengupayakan ya agar peluang salahnya itu kecil. Ya, tadi di tahap 1 tadi peluang salahnya 10%. Ya. Di tahap 1 sebelumnya peluang salahnya 5%. Ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya begini. Tadi kan kita atau kembali ke contoh 1 ya. Contoh 1 ya. Nah, di sini kan pertanyaannya apakah betul dugaan ini ya bahwa rata-rata waktu menunggu di restoran A lebih tinggi daripada di restoran B. Kita mau menjawab dugaan ini ya. Kemudian kita melakukan sampling. Ya, kita melakukan sampling, ternyata rata-ratanya 14 ya. Dan untuk yang A 14, yang B 10. Dari hasil sampling ini kelihatan bahwa yang A ini lebih lama dari yang B, dari hasil sampling ini. Ya. Nah, saya yang jadi pertanyaan adalah begini, ya. Kita kan mau tahu dugaan ini benar atau tidak. Kita mau tahu ini. Dan kita sudah lakukan sampling, hasilnya begini. Nah, kenapa ya? Mengapa kita capek-capek melakukan perhitungan yang rumit begini nih? Kan dari hasil samplingnya aja udah ketahuan A14 B10. Udah jelas yang A ini lebih lama daripada yang B. Kenapa kita melakukan perhitungan yang sebanyak ini, serumit ini? Kenapa nggak dijawab secara simpel aja? Udah jelas yang A ini lebih lama dari yang B. Kenapa ada perhitungan seperti ini? Siapa yang bisa jawab? Kalau kalian bisa jawab ini, skornya besar. Ya. Karena ini apa namanya itu ada karena kalau sudah paham ini, ya, berarti saudara sudah menyerap ya sebagian dari filosofi dari statistika itu sendiri. Filosofi pengambilan kesimpulan statistik. Ya. Nah, tadi kan kita mau tahu nih dugaannya benar atau enggak nih. Katanya di A itu lebih lama daripada di B waktu menunggu makanannya itu. Ya. Nah, di sampling yang di A 14 menit, di B 10 menit. Udah jelas-jelas di A itu lebih lama. Kenapa kita melakukan perhitungan yang rumit untuk menjawab itu? Nah, siapa yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Ya, coba, Vicky. Dari yang sudah dipelajari tadi kan, Pak, menurut saya, kenapa harus dibuktikan? Karena harus dibuktikan walaupun peluangnya itu kecil, Pak, kesalahannya. Maka harus tetap dihitung. Gitu. Ya, berarti saya begini.
kan dari hasil samplingnya udah tahu nih, si A 14 menit, B 10 menit. Jelas-jelas A lebih besar angkanya. Kenapa nggak langsung disimpulkan aja? Ya udah, berarti kesimpulannya yang A itu memang lebih lama daripada yang B. Kenapa nggak dipotong aja, potong jalur aja. Dari hasil samplingnya udah ketahuan yang A itu lebih lama daripada yang B. Udah aja disimpulkan begitu. Tapi harus melalui perhitungan yang panjang. Jadi yang tadi Vicky jawab itu belum jawab ini ya, belum utuh ya menjawab pertanyaan saya. Coba kalau diperbaiki boleh atau ada mahasiswa lain yang mau mencoba? Ini skornya lumayan. Mau coba jawab, Pak? Ya coba, Devi ya. Karena kenapa harus dihitung terlebih dahulu? Karena kalau nilai sampling itu belum tentu benar, Pak. Jadi Ada kita faktor harus apa? menguji terlebih dahulu. Ya, ada faktor Karena apa itu? sifatnya untung-untungan seperti itu, Pak. Nah, Untung-untungan kayak gitu. itulah jawabannya. Ya. Jadi, ya, kenapa ada perhitungan yang sedemikian panjang ini? Ya, kenapa nggak cuma dari ini aja nih, A14 B10, ya udah A lebih lama. Karena ini kan sampling. Ya. Bisa jadi kebetulan yang terambilnya rata-rata 14. Kalau kita ulang lagi samplingnya, belum tentu ada 14 menit. Bisa jadi A itu jadinya 9 menit. Ya, bisa jadi begitu, ya. Kan di sini ada fluktuasi sampling, ya. Ada fluktuasi sampling. Jadi ini hasil ini kebetulan. Ya. Hasil A kebetulan 14 menit rata-rata, hasil B kebetulan 10 menit rata-rata. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memasukkan faktor untung-untungan ini di dalam kesimpulan, ya. Nah, karena itulah dilakukan prosedur ini, ya. Nah, prosedur ini digunakan untuk memastikan ya, bahwa kesimpulan yang kita buat ini, ya, itu bukan sekedar bahwa kesimpulan yang kita buat ini, ya, bukan sekedar untung-untungan, ya. Jadi memang kesimpulannya dibuat, ya, itu sudah mempertimbangkan fluktuasi sampling. Ini sudah kita pertimbangkan, ya. Nah, kalau kita lewat prosedur ini langsung dijawab yang A ini lebih lama daripada yang B berdasarkan hasil sampling, langsung dijawab begitu tanpa prosedur ini, berarti kita tidak memperhitungkan faktor untung-untungan, ya. Nah, dengan kita melakukan perhitungan ini, kita sudah mempertimbangkan faktor untung-untungan tadi, ya. Betul, ya. Oke, tadi itu dijawab oleh siapa, Devi ya tadi kalau nggak salah, ya. Oke, Devi dapat skor lumayan besar, ya. Devi mendapat skor 5. Oke, ya. Nah, saya harap kalian semua ingat ya pertanyaan yang pernah saya munculkan ini, ya. Kenapa sih harus ada perhitungan yang sedemikian panjang? Ingat bahwa yang proses sampling itu ada sifat untung-untungan. Sekarang bagaimana kita menyimpulkan satu hal berdasarkan hal yang untung-untungan. Nah, berarti kan ada satu kalkulasi tertentu untuk mengakomodasi itu, ya. Nah, supaya kita cukup yakin ya atas kesimpulan kita, walaupun itu untung-untungan, ya. Walaupun ada sifat untung-untungan di sana, ya. Nah, itulah memang statistika memang seperti itu, ya. Nah, sekarang kita lihat ya statistik yang kedua, ya. Statistik yang kedua ini sepintas saja. Saya sebenarnya minta kalian mempelajari sendiri, ya. Ini statistik yang kedua ini, ya. Nah, ini sepintas saja saya bahas, ya. Nah, ini agak mirip dengan yang tadi, ya. Dengan yang terakhir kita bahas tadi mengenai pebasket dan perenang, ya. Nah, sebentar, ya. Nah, ini, ya. Lihat, ini masih sama. Yang satu masih sama dengan yang perenang tadi kasusnya. Yang ketiga juga sama aja dengan yang perenang tadi dan pebasket. Nah, bedanya di sini, ya. Bedanya sini. Ya.
di soal ini justru di statistik ini justru kebalikannya. Kalau di statistik yang tadi yang perenang itu kan simpanan baku populasi ya, itu diketahui tidak sama, ya, diketahui tidak sama. Kalau di sini justru kebalikannya, diketahui sangat besar. Itu perbedaannya. Ya, kalau langkah-langkahnya sama saja, ya. Langkah 1, langkah 2, ya. Di sini dugaannya apa nih? Ini tentang apa namanya itu? Tentang lamanya mendengar satu acara di stasiun radio A dan stasiun radio B, ya, dibandingkan. Nah, ini sama saja prinsip ininya, ya. Cuma perbedaannya di sini, ya. Nah, kalau tadi kan kita repot menghitung DF, ya. Tadi kita repot menghitung DF. Nah, kalau di sini ngitung DF-nya gampang, ya. DF-nya di sini rumusnya adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2. Ini rumusnya nih, ya. DF-nya gampang. Nah, ini N1 tambah N2 dikurangi 2. Ya, gampang. Yang repot menghitung ini nih. Ya, tapi juga ini nggak serepot menghitung DF, ya, udah sederhana rumusnya. Ya, ini apa namanya itu rumus variansi gabungan, ya. Ini variansi gabungan. Variansi gabungan dari sampel yang pertama, ya, dan variansi sampel kedua, ya, digabungkan di sini, ya. Nah, ini contohnya sudah ada, ya, di sini. Nah, ini, ya. Nah, di sini simpanan baku sampel jelas diketahui, ya. Di soal ini untuk ini jelas simpanan baku sampel diketahui. Nah, nih, ya. Ini simpanan baku sampelnya 6, ya, ini simpanan baku sampelnya 3, ya. Dari pangkat 2 jadinya variansi, ya. Ingat bahwa variansi itu pangkat 2 dari simpanan baku, ya. Nah, ini simpanan bakunya 6, ini simpanan bakunya 3, ya. Nah, ini sama saja, ya, prinsip pengertiannya sama saja. Nah, cuma di sini kebetulan di sini kita menerima H0, ya. Di sini kita menerima H0. Nah, ada satu lagi, ya. Kalau kalian lihat di artikel yang ini, di bagian bawahnya ada uji tes berpasangan. Ini adalah materi wajib juga untuk dipelajari, ya. Cuma ini apa namanya itu, saya minta kalian mempelajarinya sendiri, ya. Dan sudah saya terangkan di YouTube channel, ya. Ini kalian klik di sini nanti akan muncul penjelasan mengenai uji tes berpasangan, ya. Nah, ini tugas kalian untuk mempelajari ini. Jadi ini materi ujian, ya, materi ujian. Saya belajar sendiri. File PDF-nya di sini, ya. Latihan soalnya di sini, pembahasannya di sini. Jadi ini udah paket lengkap nih, ya. Ada teori pembahasan, teori latihan pembahasan ada di sini, ya. Uji tes berpasangan. Nah, tapi kalau kalian ada yang tidak dipahami dari sini, silakan ditanyakan di grup WhatsApp, ya. Nah, kemudian ini adalah latihan soal, ya. Latihan penggunaan rumus 1 sampai dengan 3, ya. Nah, tadi kan ada 3 statistik kan? 3 statistik. Nah, yang nomor 1 sampai 8 itu pakai statistik yang 1 sampai 3. Tapi yang nomor 9 dan 10 itu uji tes berpasangan, soal mengenai uji tes berpasangan, ya. Kalau kalian klik di sini, ya, nanti akan muncul ini nih. Akan muncul yang ini. Nah, ya. Di sini kan ada 10 soal, ya. Nah, ada 10 soal. Yang 9 dan 10 ini mengenai uji tes berpasangan. 9 dan 10. Nah, 1 sampai dengan 8, ya, nomor 1 ini sampai dengan 8 itu menggunakan statistik 1 sampai 3. Ya. Nah, saya minta kalian mengerjakan soal ini, ya. Ini tugas, ya. Tugas untuk mata kuliah ini. Saya harap kalian sudah bisa mengumpulkan paling lambat jam 12:30, ya, 12:30. Sebenarnya ini ngerjakan soal ini 15 menit itu sudah selesai, ya. Zoom meeting ini berakhir, ya. 15 menit kemudian sudah sebenarnya udah
sudah bisa sebenarnya, tapi saya kasih toleransi waktu sampai 12:30 hari ini. Nah, untuk kerjakan soal nomor, nah sebenarnya saya lihat dulu soalnya. Ini mengenai pebasket. Nah, coba kita lihat nomor 7 nih ya. Coba nih. Nah, coba kita lihat soalnya nih. Ya, kalian apa namanya itu? Kerjakan soalnya nih, ya. Nomor 7-nya. Nah, seorang peneliti tertarik untuk mengetahui rata-rata IPK dua universitas A dan B. Ya. Untuk itu diambil 18 alumni Universitas A dan 20 alumni Universitas B, ya, dengan tahun lulus yang sama. Rata-rata IPK Universitas A 3,02, silang baku 0,35. Ya. Dan dari Universitas B 3,31 dengan silang baku 0,13. Nah, berdasarkan sampel tadi, apakah cukup bukti untuk menunjukkan bahwa alumni Universitas B lebih baik dari Universitas A pada tahun itu? Ya. Nah, gunakan taraf nyata 0,25. Nah, ini jarang-jarang nih taraf nyata 0,25 nih ya. Ya, tapi nggak apa-apa kita pakai angka itu. Ya. Anggaplah IPK mereka berdistribusi normal dan simpanan baku kedua populasi sama. Ya. Nah, coba kalau dari soal ini, ya, kalau kalian lihat dari soal ini, yang diketahui ini simpanan baku populasi atau simpanan baku sampel? Coba, ini kan ada angka 0,35, ada angka 0,13. Itu simpanan baku populasi atau simpanan baku sampel? Sampel, Pak. Sampel, ya betul. Ya, ini kan udah kelihatan dari kalimat ini. Ini kan bicara mengenai apa namanya itu? Bisa mengenai sampel kan? Ya. Nah, nih. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah, apakah simpanan baku populasi sama atau tidak di antara A dan B? Apakah simpanan baku populasi sama atau tidak di antara A dan B? Sama, ya ini kan kelihatan nih soalnya nih tuh. Sama nih. Tuh, simpanan baku kedua populasi sama, ya. Nah, jadi kalian kerjakan soal ini, ya. Kalian foto, ya. Kalian foto jawaban kalian, ubah ke PDF, kirim ke email saya. Paling lambat jam 12:30 hari ini, ya. Nah, alamat emailnya nanti saya tuliskan di grup WhatsApp, ya. Dan 10 mahasiswa pertama yang menjawab benar dapat skor tambahan 8, ya. Untuk 10 mahasiswa pertama, ya, yang menjawab benar, ya, via email, dapat skor tambahan 8. Silakan kalian kerjakan.